الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan sholat Idul Fitri, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan bacakan susunan acara pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Furqan dan Ketua DKM Masjid Al-Furqan, sekaligus menyampaikan laporan amaliyah Ramadan 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Amrizal Santayo. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan sholat Idul Fitri insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Haji Tauhidin Ali Rusdi LC, dan yang terakhir dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah dengan tema menebar rahmat dan merangkul umat, yang tentunya akan disampaikan oleh Ustaz Haji Tauhidin Ali Rusdi LC, sekaligus ditutup dengan doa. Demikian susunan acara kegiatan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Furqan sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Furqan, dan laporan amaliyah Ramadan 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Amrizal Santayo. Pada beliau, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Segala puji bagi Allah, Zat yang menjadikan hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah sebagai hari Idul Fitri. Semoga selawat dan salam tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, serta para sahabat dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, jemaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah SWT. Pada hari Idul Fitri yang penuh bahagia ini, seluruh kaum muslimin serentak mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah SWT. Pertama-tama perkenankanlah saya selaku Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Furqan sekaligus DKM Masjid Al-Furqan menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke golongan hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada hari raya Idul Fitri ini kita dapat kembali melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjemaah di Masjid Al-Furqan yang sama-sama kita cintai ini. Meskipun masih dalam suasana pengakhiran atau suasana pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita
selalu berikhtiar untuk mencegahnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, memudahkan hidup sehat, bersih, mencuci tangan dan memakai masker. Alhamdulillah kita masih tetap bisa merasakan nikmatnya yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah nikmat pada saat berbuka puasa. Setelah kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nikmat kedua adalah pada hari raya Idul Fitri ini kita merayakan kemenangan dalam memerangi hawa nafsu dengan berjuang melawan segala godaan selama bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, meskipun dalam suasana COVID-19, bersilaturahmi masih bisa kita lakukan walaupun dengan penuh keterbatasan. Orang saling berkunjung baik secara langsung dan juga dengan banyak pulang kampung, dan juga maupun secara virtual untuk saling berbagi kebahagiaan dan saling memaafkan. Sementara itu, untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat, terutama jemaah Masjid Al-Furqan, Yayasan Masjid Al-Furqan Taman Galaksi telah melaksanakan beberapa program, antara lain bantuan beras kepada para duafa melalui ATM beras, pemberian santunan kepada para duafa dan anak yatim, serta penyaluran zakat fitrah dan fidyah kepada yang berhak menerimanya di lingkungan Yayasan Masjid Al-Furqan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, bertepatan dengan Idul Fitri ini, izinkan pula kami segenap pengurus Yayasan Masjid Al-Furqan menyampaikan dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada jemaah dan para panitia Amaliyah Ramadan tahun 1443 Hijriah Masjid Al-Furqan atas telah terselenggaranya semua kegiatan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah di Masjid Al-Furqan Taman Galaksi dengan lancar dan penuh berkah, antara lain: 1. Penyelenggaraan takjilan kepada 100 jemaah setiap berbuka puasa. 2. Penyampaian hikmah Ramadan oleh para ustadz, salat tarawih, witir, tadarusan sampai iktikaf 10 malam terakhir. 4. Pengumpulan sejumlah Rp134.611.200 dengan rincian sebagai berikut: zakat fitrah dan fidyah dari 1.143 jiwa senilai Rp49.260.500 dan beras sebanyak 389 liter. Zakat mal sebesar Rp55.518.397. Infak sedekah Rp23.196.700. Infak yatim dan duafa Rp1.170.000. Infak renovasi masjid Rp5.455.603. Total Rp134.611.200. Keempat, zakat fitrah, fidyah dan zakat mal yang dikumpulkan tersebut telah disalurkan kepada yang berhak menerimanya di lingkungan Masjid Al-Furqan Taman Galaksi berupa uang sejumlah Rp96.10.362 dan beras sebanyak 520 liter. Jemaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah SWT, izinkan kami menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Al-Furqan sebagai sarana tempat peribadatan jemaah sejak tahun 1992 yang lalu sampai dengan tahun 2022 ini telah berlangsung sampai tahap 4 dengan biaya sejumlah Rp2.435.814.612 dengan wujud fisik sebagaimana kondisi yang kita nikmati bersama saat ini sebagai sarana peribadatan yang indah, nyaman dan bersih sehingga memungkinkan kita untuk khusyuk dalam melaksanakan kegiatan peribadatan. Ke depan pengurus merencanakan untuk melanjutkan ke tahap 5, yaitu tahap terakhir, yaitu pembangunan menara utama masjid setinggi 25 meter yang posisinya di sebelah kanan. Ini terlihat nanti kita rombak fondasinya 8 meter, fondasi kuat, kemudian kita disambung dengan menara. Dan juga pembangunan 4 kubah kecil di atas
di sudut 4 kubah kecil mengelilingi kubah besar yang sudah ada. Menara masjid adalah sebagai suatu identitas keberadaan masjid, tempat peribadatan umat Islam yang sangat penting. Kalaulah kita naik tol Becakayu mengarah ke Jakarta atau tol dalam kota Jakarta, bila kita lihat kiri kanan, kita akan melihat dengan penuh kebahagiaan di hati kita betapa banyak menara masjid yang menjulang menandakan semaraknya gairah syiar agama Islam. Atau kita dalam perjalanan dan ingin untuk sholat atau keperluan sanitasi lainnya, kita akan sangat bahagia sekali bila melihat menara masjid yang akan menunjukkan arah dan menuntun kita menuju untuk mampir di masjid tersebut. Hal yang sama akan kita rasakan pula nantinya, betapa nikmat dan bahagianya hati kita bila melihat kita keluar dari jalan Taman Aster menuju Taman Galaksi dan sepanjang jalan Boulevard Galaksi Raya. Dari kejauhan kita akan melihat indah dan agungnya menara Masjid Al-Furqan Taman Galaksi yang menjulang tinggi dari bangunan menara ruko yang menutupi Masjid Al-Furqan selama ini. Oleh sebab itu, kami selaku pengurus selalu menghimbau agar para jemaah menyalurkan infak dan sedekahnya ke Masjid Al-Furqan, agar keinginan kita untuk memiliki sebuah menara masjid yang anggun berwibawa sebagai identitas keberadaan Masjid Al-Furqan akan segera terwujud. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kita Bapak Haji Tauhidin Ali Rusdi LC untuk menjadi imam dan khatib salat Idul Fitri tahun ini di Masjid Al-Furqan. Beliau nanti akan menyampaikan hikmah Idul Fitri yang sangat menarik dengan tema menebarkan rahmat dan merangkul umat. Oleh karenanya kami himbau seluruh jemaah untuk mengikuti uraian khutbah Idul Fitri nanti dari awal sampai akhir. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga dengan spirit Ramadan dalam menyelamatkan keluarga dan bangsa ini mendapat ridho dari Allah dan mengangkat derajat kita di sisinya sebagai hambanya yang berbuat baik dan hamba yang cintai Allah SWT. Demikian sambutan kami atas nama segenap pengurus Yayasan Masjid Al-Furqan Taman Galaksi. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1400 Hijriah. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal wa'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, serta senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Rizal Spandalo yang telah menyampaikan kata sambutannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang insyaallah hadirin yang berbahagia. Mari sama-sama kita dengarkan khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Tauhidin Ali Rusdi LC. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
المبعوث رحمة للعالمين وهو إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa Ala, yang di depan, yang di tengah ataupun yang di samping semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala atas segala karunia dan rahmatnya, atas segala kenikmatan, kemudahan dan juga taufiknya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita semua. Kita masih dapat bertakarrub, mendekatkan diri baik dengan amal-amal yang wajib ataupun yang sunnah, mensyiarkan agama Allah sebagai bentuk syukur kita di hari Id ini. Syukur kepada Allah dengan syukur yang benar, syukurnya hati, syukurnya lisan, dan syukurnya amal anggota badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan kita ditempa oleh Allah dengan tarbiyah imaniyah, ruhiyah, bahkan juga jasadiyah. Tarbiyah untuk semakin mendekatkan diri kita kepadanya Subhanahu wa taala, untuk semakin menjadikannya kita hamba-hamba yang bertakwa. Maka di antara wasiat khatib adalah juga marilah kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah, sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in yang mulia, Talq bin Habib rahimahullah. Beliau ketika mengartikan takwa, kata beliau, amalun bi ta'atillah ala nuri minallah raja'a thawabillah. Melaksanakan ketaatan pada Allah dengan cahaya petunjuk dari Allah, semata-mata kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku maksiatillah ala nuri minallah khaifata azabillah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan cahaya petunjuk darinya, semata-mata karena meninggalkan atau takut dengan azabnya. Itu pengertian takwa salah satu yang dikatakan oleh ulama tabi'in, yaitu Talq bin Habib rahimahullah. Maka semoga kita tergolong orang-orang yang bertakwa setelah ditarbiyah, dididik oleh Allah sebulan lamanya. Maka semoga lahir generasi-generasi yang bertakwa. Kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal hanyalah takwa. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, khatib ingin menyampaikan sedikit di sini tentang menebar rahmat, merangkul umat. Tema kita hari ini, kita sebagai hamba Allah, muslim, dilahirkan menjadi muslim atau
beragama Islam, mendapatkan nikmat yang agung, kenikmatan yang besar yang tidak dirasakan mungkin oleh orang-orang yang lainnya. Maka sepatutnya untuk kita syukuri ketika Allah telah menyebutkan kepada nabinya, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah rahmat bagi alam semesta. Yang rahmat ini di dalamnya adalah penuh kasih sayang. Rahmat juga penuh wasatiyah, moderat, pertengahan, tidak hulu dan jafa, tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Rahmat di sini yang juga ada ketegasan, tetapi juga ada kelemah lembutan. Rahmat di sini bukan berarti Nabi membiarkan kemungkaran, tetapi juga mengingkarinya dengan cara yang benar. Maka kita bersyukur karena sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulnya dengan rahmat ini dan telah menjelaskan bagaimana rahmat itu. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menuturkan bagaimana akhlak Rasulullah. Karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah Al-Quran. Anda ingin melihat bagaimana cara mengamalkan Quran, lihatlah baginda Rasulullah SAW yang Allah memujinya dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi betul-betul di atas budi pekerti yang luhur. Maka kita sebagai umatnya demikian harus mengamalkan misi Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, "Qul hadi sabili adu ala Allah, adu ila Allah ala basirah." Katakanlah sungguh ini jalanku yang lurus. Aku mengajak manusia di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Jadi pengikut Rasulullah harus ikut menjadi andil menebar rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi rahmat lil alamin. Keberadaannya, wujudnya adalah betul-betul menebar rahmat, bukan menimbulkan ketakutan, bukan menimbulkan kegaduhan, bukan menimbulkan hiruk pikuk, tetapi sebaliknya seorang muslim harus mencontoh nabinya sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang teladan atau qudwah hasanah. Bagaimana ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat diri, terdapat qudwah hasanah, uswah hasanah, teladan yang baik pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sangat sayang pada umatnya. Allah mengutus baginda sallallahu alaihi wasallam penuh dengan rahmat. Azizun alaihi ma'anittum, bahkan beliau merasakan beratnya apa yang ditimpa oleh umatnya. Seakan-akan kalau akan terjadi begini, nanti Nabi sudah mengajarkan begini, karena umatnya tidak akan mampu, tidak akan berdaya, tidak akan kuasa, sehingga banyak ajarannya seolah-olah pada hari itu diajarkan, tapi hari ini sampai sekarang masih cocok dan sesuai. Kenapa? Karena seakan-akan ajaran yang diajarkannya sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melihat betul bagaimana kondisi umatnya. Harisun alaikum, bersemangat kepada kaum mukminin kalian dalam mendakwahkan tauhid, menebarkan rahmat, mengajarkan ilmu, mengajarkan din, mengajarkan kasih sayang. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyantun lagi rahim, pengayom lagi rahim, penyayang kepada umatnya. Ini sosok baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan tentu banyak sekali kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana nabiyur rahmah, beliau mengatakan aku nabi rahmat. Ana rahmatul muhda, aku adalah yang membawa rahmat dan memberi petunjuk.
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sekalipun dalam perjuangan dakwahnya disakiti, dizalimi, dihina, dicaci maki, maka tidak didapati melawan kecuali setelah Allah izinkan perang. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di awal 13 tahun lamanya berdakwah, mendakwahkan tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat orang lari darinya, tapi dengan rahmat. Bahkan banyak dari sahabat yang mungkin tersakiti, bahkan dari sahabat banyak yang terzalimi, tapi Nabi hanya mengatakan isbiru fa inna mau'idakumul jannah. Pada Ali Yasir, sabrun ya ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sabarlah wahai Alu Yasir, keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembalimu surga. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah orang yang rahmat kepada orang-orang lemah. Bahkan dalam sabdanya beliau mengatakan ubghuni du'afa'akum, carikan untukku orang-orang lemah di antara kalian, kumpulkan untukku. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah pemimpin hari ini yang mau mengumpulkan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, yang mungkin tunawisma, bahkan pengangguran tanpa pekerjaan, yang bahkan tidak punya harta benda, berkumpul bersama mereka? Dalam hadis yang sahih Rasul pernah mengatakan atau disebutkan oleh para sahabat bahwa adalah Rasulullah tidak pernah makan dengan meja makan sekalipun dalam seumur hidupnya, karena beliau adalah orang yang tawadhu dan rahmat kepada umatnya. Andaikan mau bisa, karena beliau sallallahu alaihi wasallam orang besar, memimpin umat. Kebanyakan dari hari-hari beliau adalah menggunakan keledainya, bukan ontaknya. Inilah potret tawadhu agar dekat dengan orang-orang lemah. Ubhuni du'afa'akum, kata Nabi, carikan untuk orang-orang lemah. Innamatun surun wa tursakun bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian dimenangkan dan kalian diberi rizki, sebabnya ada orang-orang lemah di antara kalian. Para ulama menerangkan orang-orang lemah di sini dari mulai anak istri sampai tetangga-tetangga dan seterusnya. Dan yang paling dekat dengan kita ada anak istri kita. Kenapa kita masih diberi rezeki? Mungkin bukan karena kesolehan kita, bisa jadi banyak dosa yang kita kerjakan, tetapi Allah masih memberikan rahmatnya kepada anak dan istri kita. Dengan sebab mereka lah Allah memberi rezeki kepada kita. Ubhuni du'afa'akum, makanya Nabi mengatakan agar mencari orang-orang lemah. Kesuksesan dan kejayaan Islam ternyata diawali dari membangun orang-orang yang lemah, peduli kepada mereka. Lihatlah Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arj, bukan orang-orang besar. Memang di sana ada Abu Bakar Siddiq, memang di sana ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum. Akan tetapi banyakkan awal-awal Islam juga ada di antara mereka orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya. Mungkin secara poinnya, ma'asyiral muslimin, kepedulian kepada orang lemah ini apa faedahnya? Apa manfaatnya? Padahal jelas dengan melihat langsung potret cara dakwah Rasulullah SAW, justru orang-orang lemah inilah yang perlu disentuh. Makanya ayat Al-Quran secara langsung mengatakan bahwa orang-orang yang mendustakan agama adalah yang tidak peduli dengan mereka. Ara'aital ladzina yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang membentak anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini adalah rahmat yang sudah mulai hilang. Kepedulian kita mungkin kepada orang-orang kaya saja. Orang-orang yang tersentuh adalah yang donasi besar. Dua-duanya harus disentuh. Karena kesuksesan masjid,
kesuksesan sebuah masyarakat adalah ketika diperhatikan seluruhnya. Rasul mengatakan as-sa'i alal mar'ah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang peduli dengan kehidupan janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kapan kita jihad? Nunggu panggilan perang. Dan tanpa panggilan imam tidak bisa jihad. Tapi bisa mendapatkan pahala jihad dengan peduli dengan orang miskin dan para janda. Bahkan kata Abu Hurairah perawi hadis, beliau mengatakan wa adunnu, aku kira Nabi mengatakan lebih dari itu. Kas-shaim alladzi la yuftir wa kal qaim alladzi la yaftur. Seperti orang yang puasa tidak buka dan seperti orang yang sholat malam tidak tidur. Pahalanya orang yang peduli dengan mereka. Bahkan Nabi SAW secara khusus juga perhatian kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Aku dan menjamin hidup anak yatim seperti ini di surga. Wa asyara bisababa wal usta. Nabi kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Betapa dekatnya kedudukan seorang yang peduli dengan anak yatim dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan para pemakan harta anak yatim, bukan orang-orang yang berkedok punya yayasan yatim, menghimpun dana umat lalu memperkaya diri. Na'udzubillah. Ini masuk dosa besar yang termasuk membinasakan. Nabi mengatakan sabul mubiqat, ada 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya Nabi mengatakan wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sikap rahmat ini juga tercermin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ghairul muslimin, kepada non muslim. Selagi memang hidup berjajar dengan mereka, bukan dalam peperangan, muslim yang mau non muslim yang mau berdamai, maka tidak diperangi. Bahkan Nabi mengancam orang yang membunuh non muslim tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan, tidak mencium baunya surga. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan, atau bisa dibaca mu'ahidan, lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian dengan kita, yang tidak sedang perang, ya, maka tidak akan mencium baunya surga. Fa inna rihaha la tajidu masirat arba'ina sana. Padahal aroma surga bisa dicium 40 tahun lamanya perjalanan. Ini boro-boro mencium gara-gara membunuh yang orang non muslim tanpa hak. Maka di sini nampak bahwa rahmat adalah wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Oleh karenanya kami jadikan, kata Allah, umat yang wasata. Pertengahan, tidak hulu, tidak jafa, tidak melampaui batas kanan, tidak melampaui batas kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, pertengahan. Seorang ulama mengatakan ahlu sunnah arhamun nas bil khalqi, a'lamun nas bil haqqi, wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu kebenaran dan orang yang rahmat kepada manusia. Dari dua istilah ini sangat keren sekali. Di mana ma'asum kita bisa pahami dari perkataan ulama ini bahwa ahlu sunnah, seorang muslim ahlu sunnah adalah orang yang ngalahan, yang waras ngalah, orang bilang begitu. Kenapa? Karena dia paling tahu kebenaran. Kalau daripada gontok-gontokan mending dia ngalah. A'lamun nas bil haq, dia paling tahu kebenaran. Makanya apa yang menimbulkan perpecahan dia hindari. Wa arhamuhum bil khalq, dan rahmat kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata cukup bagi kita untuk belajar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana penerapan rahmat itu, agar kita tidak salah menerapkannya.
Bahkan apalagi jika kepada non muslim itu ada aturannya, apalagi kepada muslim sesama muslim. Rasulullah SAW dalam banyak hadis dia mengatakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti dalam hal apa? Dalam hal kasih sayang, dalam hal saling cinta mengasihi sesama mereka, itu seperti satu tubuh. Idza taka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit atau sedang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan ikut sakit. Sakitnya dengan sahar, begadang, nggak bisa tidur, wal humma, dan demam. Ini pendekatan pada makna, di mana memang kalau kita sakit, padahal yang sakit giginya, tapi demam badannya. Karena sesungguhnya begitulah orang mukmin dengan mukmin lainnya. Dia tidak boleh cuek, acuh tak acuh, tapi harus peduli dengan kondisi sesama muslim. Maka Al-Islam sampai mengatur hubungan sama muslim. Dia tidak boleh mendiamkannya, dia tidak boleh menghinakannya, dia tidak boleh merendahkannya. Kafa bil mar'i isman, kata Rasulullah, kafa bil mar'i isman an yahkira akhahu muslim. Cukuplah seorang dikatakan berdosa merendahkan saudaranya muslim. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Betapa agungnya pengajaran Rasulullah SAW tentang rahmat ini. Rasulullah punya murid, dan murid mereka, murid Rasulullah adalah para sahabat, orang-orang yang sudah kokoh imannya, kuat, yang Abdullah bin Mas'ud pernah menggelari atau mensifati mereka dengan sifat yang luar biasa. Bagaimana sahabat Rasulullah itu? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kanu abarra hadil ummah quluban, orang yang paling lembut hatinya, wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabi, suatu kaum yang telah Allah pilih untuk menemani nabinya, wali nusrati dinihi, untuk membela agama ini, memenangkan agama ini. Istimewa. Allah memilih para sahabat untuk menjadi para mujahid-mujahid yang berperang di garda terdepan bersama Rasulullah. Bagaimana di perang Uhud, mereka berkorban bukan hanya sekedar harta, tapi jiwa taruhannya, melindungi Rasulullah dari kepungan musuh. Tapi demikian, sekuat iman mereka itu, Allah masih mengingatkan nabinya, fabima rahmatin minallah linta lahum, maka dengan rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Falau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli, andaikan kamu wahai Nabi lebih keras lagi dan keras hati kepada para sahabat, niscaya para sahabat akan lari darimu. Ini orang yang tadi disifati oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan istimewa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk lebih lembut lagi kepada sahabat. Nah, kita kepada orang yang awam lebih lembut lagi. Dia sahabat Nabi bukan, jauh, tidak mengenal agama, perlu dibimbing, bukan ditanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang banyak maksiat, tidak pernah sholat. Kalau saya ditanya seperti itu, akan saya jawab, ajak dia ke masjid. Itulah rahmat. Bukan Anda katakan sekedar menghakimi. Apa fungsi sekedar menghakimi? Apakah puas Anda dengan punya tetangga, ini fulan begini, semuanya adalah pelaku kejahatan? Tidak, ajak mereka untuk kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, semampunya. Maka ma'asyiral muslimin, inilah rahmat yang dimaksud. Maka dengan itu kita bisa merangkul umat, mendekatkan umat kepada din ini, bukan menjadi justru menjauhkan umat dari agama.
jadi fitnah bagi tengah-tengah manusia. Katanya Anda orang alim, orang berilmu, orang yang mengerti agama, tapi menjadi perusak agama. Bom sana sini, meledakkan, menghancurkan, jadi coreng muka Islam, menghancurkan nama Islam, nama baik Islam hancur. Segelintir manusia. Seorang ulama Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, pernah mengatakan dalam judul bukunya, dari judul bukunya sudah menarik, betapa perhatian beliau kepada kerusakan yang ada. Beliau mengatakan bi ayyi aklin wa dinin yaqulu tafjir wa tadmir jihadan. Dengan akal mana dan agama mana yang mengatakan peledakan dan perusakan sebagai jihad? Waihakum ya syabab, kata beliau, celakalah kalian wahai para pemuda. Karena memang kebetulan yang mengikuti pemahaman seperti ini dah di bawah 40 tahun. Di dalam Islam di bawah 40 tahun disebut dengan pemuda. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Islam yang indah yang diajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, apalagi di momen fitri ini, di momen di mana kita harusnya menampakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah dengan cara menebarkan kebaikan, menebarkan rahmat, malah kita mencorengnya dengan hal-hal yang merusaknya, hal-hal yang mengotorinya, hal-hal yang membuat Islam semakin dijauhi dan direndahkan atau dihinakan. Maka berhati-hatilah, semoga kita tergolong orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penebar rahmat dari agama Islam ini, rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada khutbah yang kedua ini, bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Id menyampaikan pesan khusus kepada para ibu dan para wanita, kaum wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ra'aitu an-nara fa idza aksar ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan ternyata penghuni terbesarnya adalah para wanita. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa sebabnya? Beliau mengatakan tuksirna la'na wa takfurnal ashir, yaitu suka melaknat dan mengkufuri nikmat suami. Maka hati-hatilah para istri, para ibu-ibu yang masih punya suami, hendaknya menjaga mereka. Sebagaimana kita juga para suami diperintahkan oleh Allah untuk selalu menasihati para wanita. Istausu binisa'i khaira. Rasul mengatakan, berilah nasihat mereka kebaikan. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', karena sesungguhnya para wanita atau seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dahabta tuqimahu kasartah. Kalau engkau ingin meluruskannya maka akan patah. Wa kasruha talaq, dan patahnya adalah talak. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, tapi kalau engkau biarkan ya tetap bengkok. Tapi Nabi mewasiatkan istausu bin nisa'i khaira, menutup hadisnya dengan mengatakan
tetaplah memberi nasihat kebaikan kepada mereka. Terus dan berikan nasihat. Maka ma'asyiral muslimin dan juga muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Islam bagi para wanita untuk juga mereka menutup aurat, untuk mereka juga mentaati suami-suami mereka. Rasulullah mengkabarkan kepada kita ada 4 amalan yang dilakukan oleh wanita mengalahkan semua amalan para lelaki. Istimewa. Rasul mengatakan, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa ahsanat farjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita salat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga, masuklah ke dalam surga ke pintu surga mana saja yang kamu suka. Ke pintu surga mana saja yang kamu suka, yang kamu mau. Ma'asyiral muslimin, sebagai laki-laki kita tidak boleh merasa iri dengan perempuan, karena perempuan memang terbatas dalam Islam. Ada banyak amal yang tidak bisa mereka kerjakan. Mereka tidak bisa berjihad, mereka tidak bisa dengan mudahnya haji dan umrah. Laki-laki tanpa mahram, tapi perempuan harus dengan mahram. Maka banyak amal istimewa yang mungkin terhalang bagi kalangan wanita, tapi Islam punya porsi pahala yang sama, memberikan ganjaran yang luar biasa. Hanya dengan 4 amalan ini mereka bisa melalui pintu masuk ke pintu surga, melalui pintu surga mana saja yang dia mau. Ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Terserah mau masuk pintu surga mana saja bagi mereka kaum wanita. Tapi laki-laki terbatas, mereka hanya sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak berjihad tentu tidak akan masuk pintu jihad. Yang tidak sedekah tidak akan masuk pintu sedekah. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin beberapa tambahan dari apa yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing kaum muslimin kepada jalan yang benar, Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menambahkan taufiknya kepada kita, bahkan sampai akhir hayat, agar nantinya termasuk golongan yang husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma irfa'na al-ghala wal bala wal waba wat ta'una wal qarana wal zalazil wal bihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khasah wa min sa'iril buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'alin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kaum muslimin, semoga bisa memberikan tambahan ilmu dan juga menjadikan semakin tingkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada Ustaz Haji Tauhidin Ali